Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini di mata kuliah Sejarah Kawasan Timur Tengah bersama saya Muhammad Isdian Mutakin. Dalam video ini kita akan membahas beberapa hal. Pertama, pendahuluan tentang sejarah kawasan Timur Tengah. Kemudian kita akan membahas tentang kondisi Timur Tengah sebelum datangnya Islam. Kemudian seperti apa kepercayaan masyarakat Timur Tengah sebelum datangnya Islam. Kemudian seperti apa peradaban dan kebudayaan Timur Tengah sebelum Islam. Dan terakhir kita akan membahas seperti apa pemerintahan di Timur Tengah sebelum datangnya Islam atau masa pra-Islam. Baik teman-teman, di pendahuluan kita akan membahas tentang lokasi Timur Tengah. Timur Tengah berada di sebuah lokasi yang sangat strategis yang berada di pertemuan antara tiga benua Eropa, Afrika, dan Asia. Sehingga Timur Tengah memiliki posisi yang sangat penting di dalam peradaban dan kebudayaan dunia dan merupakan salah satu pusat peradaban dunia dan salah satu pusat perdagangan sejak berabad-abad dan ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi. Dan dalam konteks sejarah, Timur Tengah memiliki kekayaan sejarah yang sangat luar biasa, memiliki peninggalan kebudayaan dan peradaban yang sangat besar dan sangat banyak yang hingga saat ini bisa kita saksikan dengan kedua mata kita. Kita dapat melihat peninggalannya dalam berbagai bentuk, baik itu berbentuk fisik seperti bangunan-bangunan, kemudian yang berbentuk kebudayaan seperti cerita-cerita dan juga sejarah para raja-raja di masa lalu. Selanjutnya kita akan membahas secara singkat tentang kondisi geografis yang ada di kawasan Timur Tengah. Dan secara umum Timur Tengah memiliki iklim yang sangat beragam. Sebagian wilayah Timur Tengah sangat subur. Dan ada satu kawasan di Timur Tengah yang disebut dengan bulan sabit subur. Kawasan ini meliputi sebagian wilayah Iran, sebagian wilayah Irak, dan sebagian wilayah Mesir. Kawasan ini sangat subur dan mampu menghasilkan makanan dalam jumlah yang sangat besar. Namun sebagian besar wilayah Timur Tengah merupakan wilayah yang kering dan juga panas. Karena itu, sebagian besar masyarakat Timur Tengah sangat menggantungkan hidup mereka kepada perdagangan dan juga peternakan. Dan selanjutnya, bagaimana kondisi sosial dan politik sebelum datangnya Islam? Sebelum Islam datang, kondisi sosial dan politik sudah memiliki struktur yang sangat baik. Banyak kerajaan-kerajaan besar berdiri sebelum datangnya Islam. Sebagian besar berbentuk monarki dan ada juga yang berbentuk konfederasi suku-suku sebagaimana yang kita temukan di bagian tengah dari wilayah Timur Tengah. Lalu seperti apa kepercayaan masyarakat Timur Tengah sebelum datangnya Islam? Sebelum datangnya Islam, masyarakat Timur Tengah sudah memiliki berbagai kepercayaan. Sebagian mereka menganut ajaran animisme atau dinamisme. Mereka menyembah dewa-dewa dan menyembah patung-patung. Lalu kemudian datang beberapa ajaran-ajaran baru seperti Zoroaster yang diyakini oleh masyarakat di wilayah Persia, yang mereka meyakini adanya satu Tuhan yang memiliki sifat kebaikan, yang mereka kebanyakan menyembah api. Selanjutnya ada juga agama-agama Samawi yang memang seluruhnya turun di timur, di wilayah Timur Tengah. Yang paling penting adalah agama Yahudi dan kemudian agama Kristen. Lalu seperti apa perkembangan agama di Timur Tengah sebelum datangnya Islam? Memang pada awalnya mereka menyembah berbagai dewa-dewa yang dalam jumlah sangat besar. Kemudian berkembang menjadi agama Samawi. Yang berkembang saat itu adalah agama Kristen yang mulai memiliki popularitas yang cukup luas. Dan sebelum agama Kristen sebenarnya sudah ada agama Yahudi yang dianut oleh sebagian masyarakat Timur Tengah namun tidak memiliki popularitas yang cukup luas. Baru setelah datangnya Isa Al-Masih, agama Kristen mulai menyebar dan kemudian menjadi agama yang cukup kuat dan dominan di wilayah Timur Tengah sebelum datangnya Islam. Lalu seperti apa peradaban dan kebudayaan Timur Tengah sebelum datangnya Islam? Wilayah Timur Tengah memiliki banyak sekali kerajaan-kerajaan yang sangat besar yang muncul di masa-masa awal peradaban umat manusia. Salah satu yang penting adalah di wilayah Mesopotamia yang memiliki banyak kerajaan-kerajaan penting seperti Asyuria, kerajaan Sumeria, kerajaan Babilonia, dan berbagai kerajaan lainnya
yang meninggalkan banyak sisa-sisa peninggalan masa lalu yang sangat banyak. Kemudian apa saja kontribusi peradaban Timur Tengah bagi masyarakat dunia? Yang pertama adalah sistem hukum. Sistem hukum yang dikembangkan oleh masyarakat Timur Tengah, terutama Kode Hammurabi yang dikembangkan masyarakat Babilonia, menjadi inspirasi bagi perkembangan hukum dalam masyarakat modern. Yang kedua adalah arsitektur, bangunan-bangunan yang dikembangkan masyarakat di Timur Tengah sebelum Masehi dan setelah Masehi menjadi inspirasi para arsitek dan insinyur di masa modern, seperti bentuk piramid, bentuk-bentuk bangunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sistem tulisan. Yang paling kita ketahui tentu saja kertas pertama kali diproduksi di wilayah Timur Tengah, kemudian bentuk-bentuk huruf hieroglif menjadi dasar dari penulisan huruf lain di seluruh dunia. Selanjutnya kontribusi lain adalah juga perangkat pemerintahan yang akan kita bahas. Seperti apakah perangkat pemerintahan di Timur Tengah sebelum datangnya Islam? Sistem pemerintahan secara umum merupakan sistem monarki. Ini kita temukan di kerajaan-kerajaan tertua di Timur Tengah, seperti di wilayah Persia dan juga di wilayah Irak, seperti Daulah atau kerajaan Sumeria, Assyria, Babilonia, yang hampir semuanya menggunakan sistem monarki, kerajaan turun-temurun. Selain itu ada juga kerajaan Mesir yang mereka juga menggunakan sistem monarki atau sebuah dinasti turun-temurun. Namun ada sebagian wilayah, terutama di wilayah tengah dari Jazirah Arab, yang masih menggunakan sistem kesukuan, kerjasama antar suku-suku yang terpisah satu sama lain. Dan banyak kerajaan-kerajaan penting yang berkembang di Timur Tengah. Yang paling penting adalah yang pertama kali di wilayah Mesopotamia. Mesopotamia dianggap sebagai awal peradaban umat manusia. Kerajaan-kerajaan tertua di dunia muncul di wilayah antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Ada kerajaan Assyria, ada kerajaan Sumeria, ada kerajaan Akkadia, ada kerajaan Babilonia, yang semuanya meninggalkan banyak warisan kebudayaan yang sangat penting dalam peradaban umat manusia. Selanjutnya ada Kekaisaran Persia yang memiliki banyak sekali peninggalan, baik berbentuk patung-patung, berbentuk bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kerajaan Nabatea. Kerajaan ini letaknya di wilayah utara dari Jazirah Arab yang juga memiliki banyak peninggalan penting. Salah satunya adalah Petra yang dianggap sebagai salah satu situs penting yang diakui oleh UNESCO. Selanjutnya ada kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar ini lokasinya di wilayah selatan dari Jazirah Arab dan merupakan salah satu kerajaan Arab yang pernah berdiri sebelum datangnya Islam. Selanjutnya ada kerajaan Bizantium, atau yang biasa kita kenal sebagai Romawi Timur. Kerajaan Bizantium merupakan kerajaan Kristen yang nantinya berkembang menjadi sebuah kekaisaran besar yang menguasai banyak sekali wilayah, baik di wilayah sebagian Eropa, kemudian wilayah Syam, juga sebagian wilayah Jazirah Arab bagian utara, bahkan sampai menguasai bagian utara sampai Mesir dan wilayah utara dari benua Afrika, Mesir, Libya, Aljazair, dan lain sebagainya. Kemudian kerajaan Mesir yang juga merupakan sebuah kerajaan yang penting sekali dan memiliki peninggalan purbakala yang barangkali paling banyak di seluruh dunia. Kerajaan Mesir merupakan sebuah kekaisaran yang dulu pernah menguasai wilayah Libya, Sudan, bahkan sampai ke wilayah Persia yang dipimpin oleh berbagai dinasti yang berdiri sejak ribuan tahun, sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya ada kerajaan Judah atau kerajaan Israel atau kerajaan Yahudi yang dipimpin oleh para nabi yang disebutkan juga dalam Al-Quran. Selain itu ada kerajaan Saba. Ada kerajaan Saba ini adalah kerajaan Arab juga yang ada di wilayah selatan. Kemudian ada kerajaan Manaziroh, orang-orang Arab yang tunduk kepada orang-orang Persia. Dan juga ada kerajaan Gosasina, orang-orang Arab yang tunduk kepada kekaisaran Romawi. Demikian teman-teman video kita kali ini. Kita ringkas secara umum. Hari ini kita telah membahas tentang kekayaan sejarah dan budaya yang ada di Timur Tengah. Kita juga sudah membahas seperti apa kepercayaan yang beragam yang ada di wilayah Timur Tengah sebelum datangnya Islam. Dan kita juga sudah membahas tentang kekuasaan. Dan kita juga telah membahas tentang kekuasaan monarki dan oligarki yang ada di wilayah Timur Tengah sebelum datangnya Islam. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya tentang sejarah Timur Tengah di masa Islam.
Sampai ketemu lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.